wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Aulia Channel. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa contoh soal mengenai momen gaya dan pembahasannya. Baiklah, kita langsung saja. Sebelum kita membahas contoh soal, marilah kita mengingat dahulu tentang persamaan dari momen gaya. Momen gaya itu dilambangkan dengan tau atau torsi. Torsi adalah perkalian antara gaya yang kita berikan atau F dikalikan dengan lengan gaya atau dilambangkan dengan L. Sehingga ketika si gaya mempunyai satuan Newton dan lengan gaya mempunyai satuan meter, maka satuan dari momen gaya atau torsi adalah Newton dikalikan meter sama dengan Newton meter. Nah, sekarang bagaimana tentang peraturan atau kesepakatan mengenai arah dari momen gaya itu tersendiri? Ada yang mengatakan bahwa ketika F yang kita putar searah dengan jarum jam, maka nilai torsinya adalah positif. Sedangkan jika F yang kita putar berlawanan arah jarum jam, maka nilai torsinya negatif. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa jika F yang kita putar searah jarum jam, maka nilai torsinya adalah negatif. Kemudian sebaliknya, jika F yang kita putar berlawanan arah jarum jam, maka nilai torsinya adalah positif. Kira-kira dari pernyataan ini yang benar yang mana? Menurut saya, mau yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan itu sama aja. Itu tergantung pada kesepakatan kita menghitungnya. Yang penting dalam menghitung mengenai torsi harus konsisten. Kalau misalnya kita mengambil peraturan yang pertama, maka setiap kali kita menghitung persamaannya harus menggunakan F searah jarum jam, maka nilai torsi positif, sedangkan kebalikannya maka nilai torsi sama dengan negatif. Itu harus tetap konsisten aja selama kita melakukan perhitungan. Kalau misalnya kita mengambil persamaan yang kedua, juga tidak masalah, yang penting tetap konsisten. Baiklah, sekarang kita sepakati bahwa kita supaya lebih gampang mengingatnya, maka ketika F yang kita berikan adalah searah jarum jam, maka nilai torsinya positif, sedangkan F yang kebalikan arah jarum jam, maka nilai torsinya negatif. Itu kesepakatan kita, oke? Nah, baiklah, sekarang ada beberapa contoh soal yang harus kita paham. Yang sederhana dulu. Ada sebuah batang A, B, kemudian jarak antara A dan B adalah 3 meter. Jika A sebagai porosnya, poros atau rotasinya, maksudnya apa? Ketika ada batang, kemudian kita memberikan pakunya adalah di titik A, maka si titik A inilah yang dinamakan dengan poros. Kemudian supaya batang tersebut bisa berputar menuju titik A, maka kita berikan misalnya gaya sebesar F1, nilainya adalah 30 Newton. Karena gaya yang kita berikan sudah tegak lurus dengan lengan gaya, maka kita langsung saja menentukan torsinya. Maka nilai torsi terhadap porosnya adalah torsi A sama dengan F1 dikalikan L1. F1 tadi berapa? 30 Newton. Bagus. Kemudian L1 adalah apa? L1 adalah jarak dari gaya yang kita berikan terhadap porosnya. Berapa jaraknya dari F1 ke A? Berapa? Ya, 3 meter. Maka tinggal kita kalikan, 30 dikalikan 3 sama dengan 90 Newton meter. Nah, sekarang contoh berikutnya. Kalau misalnya ada sebuah gaya X, Y, kemudian jika Y-nya sebagai poros. Nih, Y-nya sebagai poros. Kemudian ada jarak dari X terhadap Y misalnya 2 meter. Dan kita berikan gaya tapi dengan posisi yang miring. Pembentukan antara gayanya terhadap lengan gaya sebesar 30 derajat. Tentukan torsi Y.
Nah, sekarang bagaimana kita menentukannya? Kalau misalnya gaya yang kita berikan ini bentuknya miring atau membentuk sudut terhadap lengan gayanya. Jika nilai F-nya sama dengan 20 Newton. Baiklah, jangan panik. Sekarang ini solusinya. Kita terlebih dahulu menguraikan mana yang membentuk tegak lurus terhadap lengan gayanya. Artinya kita uraikan terhadap Y, sumbu Y, dan kita uraikan terhadap sumbu X. Berarti di sini adalah FY dan di sini adalah FX. Oke. Sekarang kita uraikan. Kalau misalnya kita uraikan terhadap X, artinya nilai F ini Fx menuju poros, seperti biasa menuju poros, apakah terjadi batang tersebut berputar? Tentu tidak kan? Nah, karena dia tidak berputar, berarti yang kita gunakan adalah Fy. Fy berarti adalah persamaannya sama dengan F sin theta, sesuai dengan penjelasan video ibu kemarin. F sin theta. Sehingga cara kita menentukan torsinya seperti apa? Torsi sama dengan F sin theta dikalikan lengan gaya. Nah, F-nya berapa? 20 Newton dikalikan sin berapa? 30 dikalikan L, L-nya berapa? Iya, 2 meter. Maka hasilnya 20 kali sin 30 berapa? Setengah. Dikalikan 2 meter, maka hasilnya adalah 20 kali setengah 10 dikalikan 2 berarti 20 Newton meter. Nah, di sini ada 2 buah contoh. Yang pertama contohnya adalah dia tegak lurus terhadap lengan gaya. Sedangkan contoh kedua, dia membentuk sudut terhadap lengan gaya. Nah, dari sini apakah sudah bisa dimengerti tentang penjelasan tentang momen gaya? Dari sini kadang-kadang ada beberapa pertanyaan dari kalian yang menanyakan, Bu, bagaimana cara kita bisa menentukan bahwa gaya yang diputar itu searah ataupun berlawanan arah dari jarum jam? Baiklah, saya di sini akan mencoba menjawabnya. Kalau misalnya ini ada sebuah batang, kemudian batang tersebut kita berikan gaya seperti ini, arah tanda panahnya adalah ke atas, kemudian yang satunya lagi adalah ke bawah. Misalnya di sini F1, di sininya adalah F2. Dan di sininya adalah di sebelah kanannya adalah porosnya atau sumbu rotasinya. Sudah kita ingat bahwa setiap gaya selalu kita putar menuju porosnya. Selalu kita putar menuju porosnya dengan catatan carilah putaran yang paling membentuk sudut yang paling terkecil menuju porosnya. Kebetulan ini adalah 90 derajat, kebetulan ini adalah 90 derajat. Nah, sekarang anggap aja ini yang tanda hitam ini adalah arahnya. Arahnya adalah ke atas, yang satunya lagi adalah ke bawah. Seperti ini, tanda hitamnya, tutup yang hitamnya ke bawah. Sekarang kita F1 dulu. F1 menuju poros berarti kita putar seperti ini. Artinya ketika kita putar seperti ini, dia menuju searah dari jarum jam. Berarti torsinya adalah positif. Sedangkan ini yang di bawah, tanda hitamnya adalah yang di bawah, perhatikan. Spidol yang hitamnya adalah di bawah. Kemudian kita menuju poros, artinya seperti ini, batangnya seperti ini. Nah, kita dorong seperti itu, berarti arahnya adalah berlawanan arah dari jarum jam, berarti torsinya adalah negatif. Nah, di sini kalian bisa membedakan apakah dia diputar searah jarum jam maupun kebalikan arah dari jarum jam. Tergantung arah panahnya seperti apa. Nah, sekarang ada lagi seperti ini. Arah panahnya seperti ini, kemudian porosnya di sini. Dan arah panahnya seperti ini. Anggap aja di sini FA, ininya adalah FB. Nah, ini poros. Kalau gambarnya seperti ini, kira-kira cara menentukannya seperti apa? Baiklah, seperti tadi kita menggunakan spidol yang hitamnya menunjukkan arahnya. Ini batang, ini porosnya, ini batangnya. Ini gaya yang kita berikan, artinya supaya batang tersebut bisa berputar, kita dorong seperti ini. Ya kan, arahnya seperti ini. Kita dorong menuju si poros. Berarti seperti ini. Nah,
Kalau seperti ini berarti dia adalah kebalikan arah jarum jam, berarti nilai torsinya adalah negatif. Kemudian kalau seperti ini, artinya arah panahnya adalah ke atas, kita menuju poros, artinya kita putar seperti ini. Nah, kita putar seperti itu berarti dia searah jarum jam, berarti nilai torsinya adalah positif. Jadi semua ini tergantung dari arah panah masing-masing, bagaimana cara dia menuju titik porosnya. Nah, berikutnya lagi ada beberapa contoh soal seperti ini. Kalau misalnya ada sebuah batang, anggap aja batang, kemudian batang tersebut diberikan gaya, beberapa buah gaya. Yang pertama 1, kemudian 2, seperti ini. Nih, ini A, ini B. Kemudian di sini titik tengahnya, titik tumpunya, porosnya di tengah. Pertanyaannya, jika F1 nilainya sama dengan 20 Newton, kemudian F2 nilainya sama dengan 10 Newton, jarak A terhadap B panjangnya adalah 4 meter, otomatis dari A terhadap titik tengahnya 2 meter saja, ini 2 meter saja. Pertanyaan yang A, tentukan torsi jika poros di titik A. Yang kedua, tentukan torsi jika poros di tengah batang. Nah, sekarang ada soal seperti ini. Ada batang AB. Batang AB diberikan 2 buah gaya F1 dan F2. Kemudian panjang batang AB adalah 4 meter. Di tengah-tengahnya berarti dari A terhadap titik tengahnya 2 meter, titik tengah menuju B lagi 2 meter. Pertanyaannya, menentukan torsi jika poros di titik A. Artinya porosnya yang di A untuk soal yang pertama. Sedangkan yang kedua menentukan torsi jika porosnya di tengah-tengah sini, di tengah-tengah batangnya. Bagaimana cara kita menentukannya? Nah, untuk menentukan soal seperti ini, yang pertama torsi A, karena torsi A adalah A yang menjadi pusatnya. Yang kedua adalah torsi O, karena yang titik O yang tengah ini yang menjadi pusatnya. Sekarang bagaimana cara kita menyelesaikannya? Baiklah, yang A dulu. Torsi A berarti F1 dan F2. Karena pusatnya berada di titik A, artinya di titik sini, sedangkan di titik A ada gaya yang bekerja sebesar F1, maka nilai torsi yang pada gaya pertama nilainya adalah 0. Kenapa jadi 0? Karena di titik A ini terletak sebagai porosnya. Kalau ada poros dan di poros itu ada sebuah gaya yang bekerja, maka nilai torsinya adalah sama dengan 0. Jangan lupa, kalau ada poros, kemudian di dalam poros itu ada gaya yang bekerja, maka otomatis nilai torsinya adalah 0. Sehingga yang kita hitung adalah seperti apa? Torsi A sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2. Karena torsi A tadi nilainya 0, berarti ini ditambah torsi 2. Nah, sekarang kita hitung torsi 2-nya. Torsi 2 adalah 10 Newton. Yang menjadi pusatnya adalah titik A. Titik A kita tuju seperti ini. Berarti dia searah dari jarum jam. Kemudian antara gaya dengan lengan gaya sudah membentuk sudut 90, maka di sini F2 dikalikan L2. 0 ditambah F2-nya nilainya 10, kemudian dikalikan L2. L2 apa? Jarak antara F2 terhadap titik A, berarti jaraknya adalah 4. 10 dikalikan 4, berarti hasil torsi A adalah 40 Newton meter. Kemudian yang B. Sekarang yang B. Yang B seperti ini. Tentukan torsinya di titik O atau di titik tengah-tengah benda. Artinya ketika di tengah-tengah ada gaya F1, ada gaya F2. Sekarang kita coba untuk menentukan arahnya. F1 di tengah, ke atas, kita putar menuju titik O, artinya dia ke sini.
Kalau berarti seperti ini, berarti nilai torsinya adalah positif. Kemudian F2 kita putar lagi menuju titik O, berarti nilainya juga searah jarum jam, berarti nilainya positif. Maka torsi O, karena ada dua buah gaya yang bekerja, maka torsi 1 ditambah torsi 2. Torsi 1 sama dengan F1 dikalikan L1, torsi 2 F2 dikalikan L2. Sebagai contoh. Kemudian, biar lebih jelas, maka di sini F1-nya berapa? 20 Newton. 20 dikalikan L1. L1 apa? Karena dia titik porosnya adalah di titik O, berarti jarak A terhadap O berarti jaraknya adalah 2 meter. Dikalikan 2 ditambah F2-nya berapa? F2-nya adalah 10. Jarak B terhadap O juga 2. Berarti 10 dikalikan 2. Sama dengan 20 kali 2, 40. Ditambah 10 kali 2 adalah 20. Maka totalnya adalah 60 Newton meter. Nah, teman-teman, mungkin itu adalah beberapa contoh soal yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk menghitung tentang momen gaya. Kesempatan berikutnya, pertemuan berikutnya, saya akan membahas contoh-contoh lain tentang momen gaya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.